Suatu hari dunia tiba-tiba dihujani oleh abu yang muncul entah dari mana. Abu ini membawa sebuah virus misterius yang dengan cepat menyebar dan menjangkiti seluruh manusia. Yang lebih anehnya lagi, virus tersebut berakhir dengan hanya membunuh para wanita. Tentunya peristiwa ini menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Terlebih lagi, para ilmuwan juga cukup kesulitan untuk bisa menemukan vaksin, karena virus tersebut tidak berasal dari organisme yang ada di bumi. Seiring berjalannya waktu, populasi wanita pun semakin menurun sehingga pihak pemerintah memulai kampanyenya untuk memindahkan seluruh wanita yang tersisa ke dalam kamp isolasi dan berjanji akan menjaga mereka tetap aman. Namun pada kenyataannya, di sana para wanita dipaksa untuk mengikuti tes serta penelitian yang menyakitkan demi mencari tahu sifat sebenarnya dari virus ini. Dan bahkan pemerintah juga menawarkan hadiah jutaan dolar kepada siapapun yang bisa menangkap wanita hidup-hidup lalu menyerahkannya kepada pemerintah. Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh universe, kembali lagi di Lazy Movie dan selamat datang di dalam pembahasan sebuah film drama fiksi ilmiah berjudul Only. Semuanya berawal ketika William baru saja pindah ke apartemen pacarnya yang bernama Eva setelah mereka menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Di hari yang sama, sebuah saluran televisi berita melaporkan tentang adanya komet langka yang akan melakukan perjalanan mendekati bumi. Tentunya kabar ini bukanlah kabar yang mengkhawatirkan karena peristiwa komet melintasi dekat bumi sudah sering terjadi. Namun beberapa hari kemudian ketika William serta Eva sedang menghabiskan waktu bersama, tiba-tiba zat misterius yang mirip seperti salju mulai berjatuhan di luar rumah. Hal ini tentu sangat mengejutkan karena musim dingin masih sangat jauh. Akan tetapi setelah dilihat lebih dekat, ternyata zat tersebut bukanlah salju, melainkan abu yang entah muncul dari mana. Di saat yang sama, sahabat Eva yang bernama Caroline datang ke apartemen dengan sebagian tubuhnya yang telah tertutupi oleh abu. Dan tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba Caroline menjadi sangat pusing sebelum kemudian jatuh tidak sadarkan diri. Will dan Eva segera membawanya ke rumah sakit, namun tidak lama kemudian Caroline dinyatakan meninggal. Dan ketika pasangan itu berkeliaran di tengah kekacauan rumah sakit, mereka segera menyadari bahwa lebih banyak wanita yang meninggal karena infeksi virus misterius yang disebabkan kontak langsung dengan abu yang turun di luar ruangan. Menyadari bahwa nyawa Eva mungkin dalam bahaya, Will lantas menyelinap ke loker rumah sakit untuk mencuri 2 pakaian hazmat, yang kemudian mereka gunakan untuk melindungi diri dan kabur dari rumah sakit melalui pintu belakang. Begitu mereka kembali ke rumah, Eva segera menghubungi ayahnya bernama Mahesh yang kebetulan adalah seorang dokter. Di mana Mahesh mengungkapkan bahwa di tempatnya abu telah mendatangkan malapetaka yang membuat ribuan wanita meninggal secara misterius. Sehingga Mahesh menyarankan agar Eva serta William membuat karantina pribadi untuk menjauhkan mereka dari masalah yang lebih serius. Atas saran tersebut, Will segera mengamankan rumah dengan menutupi seluruh furnitur menggunakan plastik anti kuman dan berbagai elemen keselamatan lainnya. Dia bahkan menolak untuk tidur demi bisa merebus air sebanyak mungkin dan pergi ke toko terdekat untuk membeli makanan kemasan. Tidak lupa dia juga memasang lampu ultraviolet di sekitar rumah dan memilih untuk selalu menjaga jarak dari Eva. Karena William tahu bahwa dia bisa saja menularkan penyakit misterius itu kepada Eva. Beberapa bulan pun berlalu, namun virus terus berkembang dan merenggut lebih banyak nyawa wanita. Yang membuat pemerintah setempat meminta agar semua wanita yang masih hidup segera pergi ke fasilitas medis yang telah disediakan untuk memeriksakan diri serta membantu mengembangkan proyek embrio buatan. Beberapa media yang dikontrol oleh pemerintah mencoba memberikan gambaran indah mengenai apa yang terjadi di dalam pusat fasilitas medis. Akan tetapi media internet segera dibanjiri dengan teori konspirasi tentang eksperimen mengerikan yang dilakukan terhadap para perempuan. Sehingga hal ini membuat Will menolak untuk menyerahkan Eva kepada pemerintah dan lebih memilih untuk membangun ruang karantinanya sendiri dengan memberikan Eva kamar tidur rahasia agar dia bisa bersembunyi dari pihak berwenang. Selama beberapa bulan ke depan, Will menjadi sangat paranoid dan secara perlahan mulai merebut semua kebebasan Eva. Dia bahkan melarang Eva menggunakan ponsel karena curiga pemerintah telah menyadap jalur komunikasi. Dan karena tidak ada orang lain yang bisa diajak bicara, Eva pun beralih ke sebuah forum online rahasia khusus member wanita untuk menemani kesehariannya.
Sebenarnya Will juga sempat menghentikan Eva menggunakan forum tersebut, namun dengan tegas Eva menolak karena obrolan ini adalah satu-satunya sistem pendukung untuknya. Sayangnya, lama-kelamaan perempuan yang tergabung dalam obrolan terus mengalami penurunan pengguna hingga membuat Eva merasa putus asa. Sampai di hari ke-400 sejak semua peristiwa terjadi, ponsel Eva sering mendapatkan beberapa panggilan tak terjawab dari sang ayah. Hal ini tentu membuatnya khawatir karena takut sesuatu terjadi pada keluarganya. Yang pada akhirnya Will pun mengizinkan Eva untuk menghubungi ayahnya melalui video call, namun dengan kamera serta mikrofon yang dinonaktifkan. Dalam komunikasi tersebut, ayah Eva yang putus asa mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil sang ibu meski usianya di atas 60 tahun. Mahesh juga menangis dan mengungkapkan keinginannya untuk sekali lagi melihat wajah putrinya. Hal ini membuat Eva yang emosional berniat menyalakan kameranya, namun Will segera melakukan intervensi dan segera menutup komunikasi tersebut. Yang seketika itu membuat Eva menjadi sangat marah dan lantas menyerang Will karena telah mencuri kebebasannya. Bahkan Eva juga menodongkan senjatanya dan memerintahkan Will untuk pergi. Namun setelah Will dengan terpaksa keluar apartemen, Eva yang melihat visual air terjun di wallpaper laptopnya seketika itu mengingatkannya pada ketenangan, cinta, dan kebebasan. Sehingga dia pun memutuskan untuk menggunakan pakaian hazmat sebelum kemudian pergi ke atap apartemen. Will yang kembali ke rumah dan mendapati salah satu pakaian hazmat menghilang bersama dengan Eva segera berlari ke atap untuk mengejarnya. Namun sebelum Will bisa menghentikannya, tiba-tiba Eva melepaskan setelannya dan membiarkan dirinya terinfeksi oleh abu. Tentunya kejadian ini membuat perasaan Will hancur karena setelah apa yang dia perjuangkan, pada akhirnya sang kekasih terpapar oleh virus yang tidak lama lagi bisa merenggut nyawa Eva. Meski begitu, pada akhirnya Will berhasil meyakinkan Eva untuk segera kembali ke dalam apartemen. Di sana Eva kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dari abu, sembari melakukan tes swab untuk mengetahui apakah dia benar-benar telah terinfeksi virus. Dan ketika mereka sedang menunggu hasilnya, tiba-tiba terdengar sirene mobil polisi yang sedang mendekati rumah. Jelas bahwa saat ini apartemen mereka akan dilakukan penggeledahan. Terlepas dari pertengkaran mereka, Will segera meminta Eva untuk bersembunyi di ruangan khususnya agar para polisi tidak menyadari keberadaannya. Di sana para polisi mulai menginterogasi Will mengenai identitasnya, karena dalam catatan sipil, apartemen ini sebenarnya disewa dengan atas nama Eva serta Caroline. Will kemudian membuat alibi dengan mengatakan bahwa Caroline adalah pacarnya yang telah meninggal karena terpapar virus. Sedangkan Eva sendiri tidak diketahui keberadaannya karena telah menghilang sejak pertama kali virus menyerang. Beberapa saat setelah meyakini tidak ada wanita di apartemen ini, para polisi pun memutuskan untuk pergi. Namun ketika semuanya melangkah keluar, ada satu polisi yang berbalik dan mengungkapkan bahwa sebenarnya dia tahu kalau Eva sedang bersamanya. Hal ini dibuktikan dengan tes swab di atas meja yang lupa mereka sembunyikan, di mana hasil tesnya adalah positif yang menandakan bahwa Eva terinfeksi virus. Namun polisi itu memahami bagaimana perasaan keduanya sehingga dia memutuskan untuk tidak memberitahukan hal ini kepada rekan-rekannya. Sebelum pergi, polisi itu juga berpesan kepada Will untuk menikmati beberapa hari terakhir bersama sang kekasih sebelum virus merenggut nyawanya. Dan meskipun Will merasa sangat hancur dengan kenyataan ini, namun dia tetap mencoba menenangkan diri karena apartemennya tidak lagi aman. Selain itu, Eva juga mengaku bahwa dia ingin melarikan diri dari kota yang selama ini telah mengurungnya. Sehingga keduanya pun segera mengemasi barang-barang mereka dan secepatnya meninggalkan apartemen dengan Eva yang menyamar sebagai seorang pria. Dalam perjalanan menggunakan mobil, mereka sempat berhenti di sebuah swalayan untuk membeli beberapa perlengkapan. Di sana, Eva melihat bahwa pembalut telah digratiskan. Hal ini cukup wajar mengingat hampir tidak ada lagi wanita yang tersisa di dunia. Namun saat Eva diam-diam mencoba mengambilnya, tiba-tiba seorang pemilik toko memergokinya yang seketika itu terkejut mendapati ada seorang wanita yang masih hidup. Beruntung ketika Eva mulai panik, Will mengeluarkan senjatanya dan mengancam pria itu untuk tutup mulut. Sebelum kemudian mereka bergegas pergi keluar swalayan. Melanjutkan perjalanan berikutnya, mereka sempat berhenti di sebuah motel untuk bermalam di sana. Dan di keesokan harinya, Eva berusaha melilit tubuhnya menggunakan perban serta lakban untuk membuat postur tubuhnya lebih mirip dengan pria sebelum kemudian mereka pergi dari motel tersebut.
Di tengah perjalanan, Eva yang bersikeras untuk bisa merasakan makanan terakhirnya di sebuah restoran, lantas membuat Will dengan terpaksa membelokkan mobilnya di restoran cepat saji terdekat. Di sana, sebuah berita TV melaporkan bahwa para ilmuwan di pusat penelitian telah berhasil menciptakan sebuah embrio buatan. Uji coba terbaru telah merawat janin itu hingga 1 bulan, yang mana hal ini merupakan pencapaian tersendiri bagi sejarah dunia. Dan banyak pemimpin dunia memuji pencapaian tersebut karena ini bisa menjadi cara yang paling mungkin untuk melakukan repopulasi setelah obat virus HNV-21 ditemukan. Berita tersebut juga melaporkan bahwa pemerintah federal telah meningkatkan hadiah menjadi $2 juta kepada siapapun yang berhasil melaporkan atau menemukan wanita yang masih hidup. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Eva mulai mengeluarkan darah dari telinganya yang menandakan bahwa kematiannya sudah cukup dekat. Menyadari ini, Will segera membawanya keluar dari restoran bahkan tanpa membayar tagihan makanan dan meninggalkan peta yang mereka buat sebelumnya. Lebih buruknya lagi, kejadian tersebut menarik perhatian seorang pria bernama Arthur serta putranya bernama Casey yang menyadari bahwa Eva adalah seorang wanita yang sedang menyamar sebagai pria. Eva yang mulai mengalami pendarahan tentu membuat Will panik karena ini adalah tahap pertama dari siklus infeksi. Will yang frustasi dan terus menjelaskan seluruh siklus infeksi tersebut pada akhirnya membuat Eva marah dan meminta Will untuk menghentikan mobil sebelum kemudian Eva berlari ke dalam hutan dan mulai menangis di bawah sebuah batang pohon. Meski begitu, setelah cukup tenang, Eva memutuskan untuk kembali ke mobil demi melanjutkan perjalanan mereka. Singkatnya, setelah mereka mencapai hutan yang dituju, mereka segera mengeluarkan semua perlengkapan dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Will merasa putus asa karena terus memikirkan bagaimana dia akan kehilangan cinta dalam hidupnya. Namun di sisi lain, Eva berusaha untuk seceria mungkin demi bisa mengabadikan momen-momen terakhir kebersamaan mereka ke dalam kamera yang dia bawa. Di malam hari, mereka mendirikan tenda dan menyalakan api unggun untuk menghangatkan diri. Tidak lama kemudian, Eva yang merindukan keintiman lantas meminta bantuan Will untuk melepas lakban yang melilit tubuhnya. Namun Will justru bersikap dingin dan lantas pergi keluar setelah membantunya. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan sembari Eva terus berusaha untuk menghibur Will, yang pada akhirnya membuat Will mulai santai dan mengajari Eva cara menembak. Di sisi lain, Arthur bersama Casey telah sampai di hutan yang sama untuk mengejar Eva karena mereka ingin mengklaim hadiah $2 juta dengan menyerahkan Eva kepada pemerintah. Mereka berhasil sampai di sini setelah mengambil peta yang ditinggalkan oleh Will di restoran. Sementara itu, karena hari menjelang malam, Will bersama Eva kembali mendirikan kemah. Dan ketika mereka mulai bercinta, tiba-tiba Eva mengalami kejang. Beruntung, Will mampu mengatasi hal ini dengan menyandarkan kepala Eva demi membantunya rileks. Keesokan harinya, Eva yang bangun pagi memutuskan untuk pergi ke sungai demi mengambil air. Namun ketika dia kembali, dari kejauhan dia melihat Arthur serta Casey yang telah menyandra William dengan mengikatnya di sebuah batang pohon. Tidak lama kemudian, Arthur akhirnya menemukan Eva dan mulai mengejarnya. Beruntungnya, Eva berhasil melarikan diri dan bersembunyi dari kejaran Arthur. Tidak punya pilihan lain, Arthur pun memutuskan untuk terus menyandra William dengan harapan Eva akan kembali demi Will. Hingga di malam harinya ketika Casey sedang berjaga sedangkan Arthur tidur, Eva menyusun rencananya sendiri dengan muncul tanpa pakaian dan secara perlahan mendekati Casey. Tentunya remaja laki-laki yang sudah lama tidak melihat wanita terpancing dengan rencana tersebut sehingga hal ini membuat Eva dengan mudah bisa menjatuhkan Casey. Setelah dibebaskan dari ikatannya, tanpa membuang waktu lagi, Will segera mengambil senapan dan menembak mati Arthur di tendanya. Mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanan dan pada akhirnya berhasil mencapai sebuah air terjun yang merupakan tempat tujuan yang diinginkan oleh Eva. Di sana mereka berdua menghabiskan waktu bersama sembari menunggu waktu kematian Eva. Meski begitu, Eva merasa cukup bahagia karena setelah ini dia tidak lagi memberikan beban berat kepada Will, seorang pria yang selalu dia cintai. There's nowhere to go. Dan begitulah kisah yang dibawakan dari film berjudul Only. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silakan like kalau suka videonya, silakan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.